Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Potensi Zidane kembali melatih andai Marseille dibeli Arab Saudi. Diberitakan media-media Prancis seperti France Bleu Provence, perusahaan Arab Saudi yang bernama Public Investment Fund diketahui tertarik mengakuisisi Marseille. PIF siap mendengarkan berapa harga yang diminta pemilik Marseille saat ini, Frank Maillard. Maillard sebenarnya kukuh enggan menjual Marseille, tetapi diyakini tawaran yang menarik bisa meluluhkan hatinya. Usut punya usut, Zinedine Zidane dikabarkan tertarik untuk melatih lagi dan tertarik dengan proyeknya PIF. Itu berarti Zidane nanti siap jadi pelatihnya Marseille. Kapten Chelsea cedera, wakilnya juga. Apes buat Chelsea, kaptennya Reece James cedera, wakil kaptennya Ben Chilwell kini ikutan cedera. Hal ini sudah ramai-ramai diprediksi fansnya sendiri. Dilansir Sport Bible, penunjukan James jadi kapten Chelsea dinilai riskan, sebab sang pemain langganan cedera. Wakil kapten Chelsea adalah Ben Chilwell. Para fans Chelsea pasti tidak asing melihat bek sayap kiri ini juga langganan cedera. Kapten ketiga Chelsea adalah Conor Gallagher, sementara Thiago Silva yang merupakan pemain senior kabarnya tidak masalah untuk tidak jadi kapten tim. Xabi Alonso belum pikirin Real Madrid. Real Madrid sudah bersiap mencari pelatih baru. Nama paling kencang yang tersiar adalah Xabi Alonso yang dibidik jadi juru taktik selanjutnya. Real Madrid dikabarkan akan merekrut Xabi Alonso untuk duduki kursi pelatih musim depan. Namun Alonso menegaskan dirinya masih fokus di Bayer Leverkusen. MU krisis back. Manchester United dihantam badai cedera pada sektor back. 4 backnya masuk ruang perawatan, plus pemain baru Sergio Reguilon. Sofyan Amrabat mungkin akan diplot lagi sebagai back sayap kiri di posisi back tengah. Masih ada Varane, Maguire, dan Lindelof. Namun, Varane juga kerap dibekap cedera. Declan Rice terlalu mahal buat Bayern Munich. Thomas Tuchel menginginkan pemain baru di lini tengah mereka dan Bayern Munich mengincar Declan Rice untuk memperkuat skuad mereka. Namun West Ham menegaskan mereka tidak akan melepas aset berharga mereka dengan harga kurang dari 100 juta pound sterling yang memaksa Di Rotten mencari opsi lain. Sementara Rice bergabung dengan Arsenal dengan biaya 105 juta pound sterling, menjadi rekrutan termahal The Gunners sepanjang masa. Bayern mengontrak Konrad Laimer dengan status bebas transfer dari RB Leipzig. Simpati dari Xavi pada Sergio Ramos yang bikin gol bunuh diri. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memuji Sergio Ramos yang masih bermain di usia 37 tahun. Ia menilai Ramos hanya tak beruntung bunuh diri yang menangkan Barca. Sergio Ramos adalah bek yang spektakuler. Sungguh luar biasa melihatnya berada di level teratas di usianya. Dia seorang profesional yang hebat dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia tidak beruntung karena mencetak gol bunuh diri hari ini, tetapi saya sangat mencintainya, ujar Xavi dikutip dari Barca Universal. Rashford mulai padu dengan Højlund. Marcus Rashford perlahan mulai padu dengan Rasmus Højlund. Ia merasa hadirnya Højlund mengubah gaya main Manchester United. Saya hanya ingin memahami permainannya dan agar dia memahami permainan saya secepat mungkin.
Sejauh ini semuanya baik-baik saja dan kami jelas mengalami kekalahan di Brighton dengan golnya dianulir. Namun di pertandingan berikutnya kami telah bersatu untuk mencetak gol. Jadi saya sangat senang untuknya, ujar Rashford dikutip dari situs MU. Klopp sebut Spurs dan Chelsea punya keuntungan besar musim ini. Jurgen Klopp percaya finish di 4 besar musim ini akan sulit dan menantang, sebab Tottenham Hotspur dan Chelsea punya keuntungan masif. Tottenham Hotspur sama sekali tak berada di kompetisi Eropa, Chelsea juga tak di kompetisi Eropa. Dua tim kelas berat punya sepanjang pekan untuk berlatih tanpa perjalanan bertanding dan hal-hal lainnya. Itu keuntungan masif, ujar Klopp dikutip Sky Sport. Burnley konfirmasi perpanjang masa bakti Vitinho. Burnley telah mengumumkan perpanjangan kontrak untuk pemain bertahan asal Brazil Vitinho yang mengikatnya di klub hingga musim panas tahun 2027. Saya sangat bahagia bisa memperpanjang kontrak saya di sini. Saya menikmati setiap menit berada di Burnley dan tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan, ujar sang pemain dilansir dari laman resmi klub. Erik ten Hag puas dengan penampilan Hannibal Mejbri di 2 laga terakhir. Manajer Manchester United Erik ten Hag percaya bahwa Hannibal Mejbri telah menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setimnya setelah 2 kali tampil sebagai starter secara beruntun. Saya pikir dia memberikan pesan yang sangat bagus kepada anggota skuad lainnya, bahwa inilah tuntutannya. Ini harus menjadi standar ketika Anda bermain di suatu posisi. Apa yang harus Anda berikan kepada tim untuk meraih kesuksesan, ujar Erik ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Pemain OG Sinis diduga melakukan percobaan bunuh diri. Pagi ini tersiar kabar jika gelandang berusia 22 tahun Alexis BKBK duduk di jembatan Magnan mengancam akan menjatuhkan diri dan bunuh diri, membuat lalu lintas macet dalam kurun waktu lumayan lama. Sejumlah pihak dilaporkan langsung diterjunkan. Apa yang dilakukan oleh BK membuat pihak klub terkejut dan mengambil tindakan cepat. Sejumlah kegiatan seperti latihan dan konferensi pers untuk Francesco Farioli dan pertandingan Ligue 1 dari OG Sinis dibatalkan. Belum diketahui apa pemicu BKBK mengancam bunuh diri. Gennaro Gattuso harus bawa Marseille finish 4 besar untuk lanjut musim depan. Marseille telah mengumumkan pengangkatan Gennaro Gattuso sebagai pelatih barunya. Marseille memberi Gattuso kontrak sampai akhir musim. Kini dalam sebuah konferensi pers, Gattuso mengungkapkan bahwa ia harus membawa Marseille finish di 4 besar Ligue 1 agar bisa tetap berada di klub musim depan. Kata kuncinya adalah Eropa. Saya memiliki perpanjangan kontrak yang terkait dengan kualifikasi Liga Champion. Jadi saya memiliki kepentingan untuk finish di 4 besar. Jika tidak, saya pulang kampung, kata Gattuso. Alasan Benjamin Pavard gabung Inter terkuak, ingin jadi bek tengah. Benjamin Pavard belak-belakan soal alasan utamanya kenapa ia bersedia bergabung dengan Nerazzurri musim panas kemarin. Pavard menyebut jika dirinya ingin mencicipi tantangan baru. Bersama Bayern, Pavard dikenal sebagai pemain yang biasa menghuni posisi bek kanan. Namun bersama Inter, pelatih Simone Inzaghi menaruhnya sebagai bek tengah di formasi 3-5-2 andalannya. Pavard ternyata lebih senang ditaruh sebagai bek tengah, dan ini juga menjadi salah satu alasannya kenapa ia mau bergabung bersama La Beniamata. Winger Dortmund jadi target Liverpool selanjutnya. Liverpool saat ini dikabarkan tertarik dengan salah satu winger Borussia Dortmund, yaitu Donyell Malen. Kabar ketertarikan Liverpool akan sang winger sendiri tak lepas dari usaha Liverpool untuk mencari pemain yang bisa meneruskan posisi Mohamed Salah
di skuad mereka. Sang pemain memiliki talenta dan potensi yang cukup besar, apalagi untuk saat ini performa sang pemain di Dortmund juga memang benar-benar apik, di mana ia telah tampil 80 kali bersama Dortmund di semua kompetisi dengan raihan 16 assist dan 23 gol. Sikap Todd Boehly diklaim bisa hancurkan Chelsea. Todd Boehly memberi Mauricio Pochettino 11 pemain baru di musim panas ini. Namun Boehly belum menuai hasil dari pengeluarannya yang luar biasa karena Chelsea masih duduk di papan bawah Premier League. Dan mantan back The Blues, Frank Leboeuf, mengecam klub atas keputusan perekrutan mereka yang ia yakini tidak dapat diubah. Leboeuf memperingatkan Todd Boehly bahwa ia akan menghancurkan Chelsea jika ia tidak melakukan perubahan drastis pada sistem perekrutan pemain yang diterapkan oleh klub. Marco Kurela masuk daftar jual Chelsea di awal tahun 2024. Back Chelsea, Marco Kurela kemungkinan akan meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer mendatang setelah Mauricio Pochettino menganggapnya sebagai pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Cucurella belum mencatatkan 1 menit pun penampilannya di Premier League musim ini. The Blues memutuskan untuk menjualnya dengan harapan dapat mendapatkan kembali setidaknya sebagian dari label harganya yang luar biasa. The Blues hanya bersedia untuk melakukan kesepakatan permanen untuk Cucurella. Sam Allardyce khawatir kepercayaan diri Aaron Ramsdale terganggu. Sam Allardyce percaya bahwa Aaron Ramsdale dapat kehilangan kepercayaan dirinya setelah dibangku cadangkan oleh Arsenal dengan David Raya mulai mendapatkan tempatnya di tim Mikel Arteta. Masih terdapat ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi pemain nomor 1 Arsenal dalam jangka panjang. Namun sepertinya Raya yang akan menempatinya untuk sementara waktu. Dan Sam Allardyce merasa bahwa situasi tersebut dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi Ramsdale. Gary Neville akui posisi pelatih Valencia memang terlalu berat. Legenda Manchester United Gary Neville secara terbuka mengakui jika posisi sebagai juru taktik Valencia yang pernah ia emban pada 8 tahun lalu memang terlalu berat bagi dirinya sendiri. Perjalanan Neville menangani Valencia mendapatkan hasil yang buruk dengan 9 kali kalah beruntun di La Liga. Ia diangkat pada bulan Desember 2015 tapi dipecat 3 bulan kemudian, tepatnya di bulan Mei 2016. Neville pun menegaskan bahwa ia tak akan pernah menutup-nutupi kegagalannya selama berada di Mestalla Stadium. Ancelotti sampaikan kondisi terkini Güler yang kembali cedera. Arda Güler harus melupakan keinginannya untuk melakukan debut. Pasalnya Carlo Ancelotti mengabarkan bahwa sang pemain berbakat kembali mengalami cedera. Güler belum pernah mengenakan seragam putih sejak bergabung dari Fenerbahce musim panas ini dengan nilai transfer yang bisa mencapai 25 juta euro. Ini bukan nasib buruk. Di sesi latihan terakhir dia mencetak gol. Mereka telah mengevaluasinya dan dia mengalami cedera ringan. Ini bukan masalah yang sangat serius, tetapi itu tidak memungkinkan dia untuk tersedia, kata Ancelotti. Jude Bellingham bakal jadi pemain terbaik Inggris sepanjang sejarah. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim jika Jude Bellingham bisa menjadi pemain terbaik Inggris sepanjang sejarah. Pasalnya, di usia yang amat muda, potensinya sudah mulai terlihat baik di level klub maupun timnas. Bellingham saat ini menjadi pemain Inggris yang amat krusial. Neville yakin andai performanya di level klub terus terjaga, bukan tak mungkin sang pemain bisa menjadi sosok penentu di timnas Inggris. Sejauh ini, kompatriotnya sudah mendulang 6 gol dari 7 laga awal bersama Los Blancos. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight.
See you!